Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang akan kita pindah ke poin ketiga, fungsi-fungsi Al-Quran. Dari sisi nama, kita sudah paham. Sekarang kita akan beralih bagaimana kemudian memahami fungsi Al-Quran itu. Apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran ke tengah-tengah kita? Ada berapa fungsi Al-Quran? Fungsi paling utama dan paling tertinggi adalah Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk. Untuk menunjuki manusia ke jalan yang benar. Untuk membedakan tadi mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang hak dan mana yang batil. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itulah Alkitab, Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa karena di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Dalam surat Al-Baqarah yang lain, ayat 187 Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Apa bedanya di sini antara petunjuk bagi orang bertakwa dan petunjuk bagi orang yang petunjuk kepada manusia? Pada dasarnya karena Rasul diutus untuk semua umat manusia. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Bahwa Rasulullah khusus untuk Rasulullah diutus untuk semua manusia. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya diutus kepada golongan dan kelompok tertentu. Tapi Rasulullah diutus kepada semua manusia. Maka secara otomatis Al-Quran adalah menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia ada di atas permukaan bumi ini. Tetapi ternyata dalam perjalanannya yang mampu menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hanyalah orang-orang bertakwa. Maka jadilah orang bertakwa, insya Allah kita akan terus menjadikan Quran sebagai petunjuk jalan menuju keselamatan dunia dan kebahagiaan akhirat insya Allah. Maka sekali lagi, jadikan Quran sebagai petunjuk karena fungsinya seperti itu. Yang kedua adalah Quran itu sebagai sumber semangat. Orang yang tadinya tidak semangat dengan membaca Quran, insya Allah akan bersemangat. Yang tadinya kemudian mungkin dia agak-agak lemas, maka insya Allah dengan membaca Al-Quran akan memberi semangat. Itulah sebabnya Ibnu Mas'ud ketika ditanya, "Wahai Ibnu Mas'ud, saya lagi kurang semangat ini. Tidak bersemangat, lagi futur bahasa kita sekarang, lagi futur. Bagi apa obatnya wahai Ibnu Mas'ud?" Kata Ibnu Mas'ud, yang pertama, Anda harus kemudian membaca Al-Quran. Itu obat yang paling ringan. Tetapi sekiranya masih berat juga, lanjutkan yang kedua, hadiri pengajian. Kalau seandainya setelah menghadiri pengajian rasa-rasanya belum selesai dan belum sembuh penyakitnya juga, penyakit malasnya dan penyakit futurnya, lakukan yang ketiga adalah bangun qiyamul lail. Sekiranya setelah bangun qiyamul lail dosisnya semakin tinggi, belum juga terobati hatinya, maka yang terakhir kata Ibnu Mas'ud, mintalah kepada Allah agar kemudian diganti hatinya dengan hati yang baru. Karena sudah dikasih obat yang dosisnya semakin tinggi, tetapi belum juga sembuh penyakitnya. Mohon kepada Allah agar kemudian hatinya diganti dengan hati yang lain. Sekali lagi, karena tadi memang dasarnya Quran adalah memberi semangat kepada kita, memberi ruh baru kepada kita. Itulah sebabnya Allah berfirman, "Inna auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman." Sesungguhnya kami menurunkan Quran sebagai ruh, sebagai pemberi semangat kepada kita semua. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga adalah bahwa Quran fungsinya memberi rahmat kepada kita, memberi kasih sayang kepada kita, merahmati seluruh kita, sehingga dengan begitu kita akan menjadi orang yang terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hidup kita insya Allah akan dinaungi, akan disayangi, akan kemudian diarahkan kepada kebaikan. Yang keempat, ini yang paling penting, Quran itu adalah membawa berkah kepada kita. Ingat, pembawa berkah. Kalau sekarang, kalau berupa fisik namanya berkat ya, berkat. Tetapi kalau seandainya yang tidak non fisik, abstrak, itu namanya berkah. Nah, kalau ketika kita baca Quran, dua-duanya dapat berkat, dapat berkah. Apalagi baca surat Yasin, mungkin baca surat Al-Kahfi, mungkin baca surat Al-Mulk, insya Allah dapat dua-duanya, dapat berkat sekaligus dapat berkah. Nah, yang paling kita rindukan dan kita dambakan adalah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalna ilaikal kitaba mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab.
Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepada kalian yang membawa berkah. Apa artinya berkah? Semua sisi kehidupan kita membawa kepada kebaikan. Harta yang kita dapatkan membawa kepada kebaikan. Waktu yang Allah berikan kepada kita membawa kepada kebaikan, mendapatkan pahala. Kemudian jabatan yang kita dapatkan mendatangkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran adalah pembawa berkah dan sekaligus nanti dia adalah sebagai pemberi cahaya, sekaligus pemberi peringatan kepada kita, pembawa kabar gembira. Itulah di antara fungsi-fungsi Al-Quran yang bisa kita dapatkan, sehingga bukan sekedar kita membaca dengan sebaik-baiknya, sekaligus di balik itu insya Allah akan mendapatkan nilai yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, agar kita kemudian mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan petunjuk, sekarang kita akan pindah ke poin berikutnya. Apa kewajiban yang kita harus lakukan agar Al-Quran memberikan fungsi-fungsi yang saya sebutkan tadi. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, mendapatkan petunjuk di Al-Quran, ada 7 kewajiban. 7 kewajiban bisa kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana memiliki Al-Quran. Sering kita dengar memiliki Al-Quran. Tetapi saya ingin tekankan pada kesempatan ini bahwa memiliki Al-Quran yang saya maksudkan adalah kalau bisa kita ini punya Al-Quran dari ukuran yang paling kecil sampai ukuran yang paling besar. Variasikan ukuran Al-Quran yang ada di rumah kita. Ada yang kecil. Maksudnya untuk apa? Supaya ketika kita bosan, Quran yang kecil tadi bisa pindah yang lebih besar lagi. Kalau bosan juga yang lebih besar, kita bisa pindah ke yang lebih besar lagi. Sehingga tidak ada sedikit pun rasa kurang semangat membaca Al-Quran. Karena memang Rasul mengatakan kepada kita, bacalah Al-Quran atau khatamkan Quran setiap bulannya. Itulah sebabnya Al-Quran disusun menjadi 30 juz agar kita mudah membaca Al-Quran setiap harinya. Minimal 1 juz, 1 juz, dan 1 juz. Sampai akhirnya setiap bulan kita khatam Quran. Dan yang bisa kemudian membuat kita bisa baca khatam Quran setiap bulannya, sekiranya terus bersemangat setiap harinya baca Quran. Dan untuk bersama tentu harus variasikan Quran kita ukurannya. Yang kedua adalah bahwa sering membaca. Karena Quran diturunkan untuk dibaca. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil, kita baca, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus min qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Perintahnya adalah jelas, bacalah Al-Quran dengan tartil. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Bahwa orang yang diberikan Al-Quran kepadanya membaca dengan sebaik-baik bacaan. Ada kata-kata yatlunahu haqqa tilawati. Maka biasakan baca Al-Quran. Bagi orang yang masih malas baca Quran, mungkin jangan patokannya 1 juz, tetapi mungkin setengah juz dulu. Atau patokannya adalah waktu dulu. Setiap hari baca Quran 30 menit, 30 menit. Kita punya waktu 24 jam. Maka sekali kita baca Al-Quran 30 menit saja atau 1 jam, masih ada waktu yang tersisa 23 jam. Maka jadilah orang yang sering membaca Al-Quran. Yang ketiga tentu harus kita pahami maknanya. Maka kalau bisa setiap hari juga kita sisakan waktu 10 menit untuk memahami bacaan yang kita baca tadi. Supaya ada masukan, asupan untuk kita amalkan dalam keseharian kita. Yang keempat adalah mentadaburi. Tidak mungkin kita menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan firman-firman Allah, kecuali kita kemudian sering mentadaburi Al-Quran itu sendiri. Karena Quran ini diturunkan untuk dihayati, ditadaburi. Seperti apa tadabur itu? Ada penjelasan yang di waktu yang lain insya Allah. Yang berikutnya adalah mengamalkan. Dan usahakan kita mengamalkan. Walaupun baca Quran itu bagian dari mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Tetapi sekiranya kita temukan perintah-perintah dalam Al-Quran, maka kita bisa kemudian mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Itu mungkin dulu yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan menjadikan kita sebagai umatnya yang terus mencintai Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnahnya, sehingga kita insya Allah bahagia dunia dan selamat akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.